Silahkan duduk kembali Bapak Ibu. Shalom Aleichem. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Pagi ini saya akan menyampaikan satu materi yang saya beri tema, ya ini pagi ini kita kedatangan jemaat subscribe dari keluarga Bapak Roni Budianto dari Depok. Bisa berdiri di tempat di sebelah mana? Oh, di depan sini. Wah, puji Tuhan. Selamat datang. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Baik, Bapak Ibu, mari kita akan kembali melihat materi ini. Saya beri tema direndahkan, di dalamnya ada mujizat. Kalau kita lihat secara umum, Bapak Ibu, ketika seseorang itu direndahkan, apa yang akan dilakukan? Yang pada umumnya mereka merasa terhina. Mereka mungkin marah, bahkan tidak jarang harus berurusan dengan hukum karena dianggap mencemarkan nama baik. Tetapi sebetulnya kalau kita mau melihat dalam dunia alam supranatural, saat seseorang itu merendahkan kita tidak melakukan sesuatu tetapi direndahkan, saudara-saudara. Maka kalau kita ngerti dunia alam roh, sebetulnya alam supranatural kita itu sedang dibuka. Dan itulah kesempatan yang terbaik untuk kita menubuatkan sesuatu yang besar di dalam kehidupan kita. Sehingga apa yang kita nubuatkan itu terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin saudara akan bertanya, bagaimana mungkin orang direndahkan kok malah terima mujizat? Bagaimana mungkin orang direndahkan kok malah semakin naik? Bukankah yang terjadi orang bisa tidak simpatik dengan kita karena orang-orang yang merendahkan kita? Sebetulnya tidak begitu, saudara-saudara. Itu hanya karena ketakutan kita sehingga membuat kita menyetujui apa yang diucapkan orang. Kita ambil contoh gampangnya saja Yesua. Yesua itu direndahkan serendah-rendahnya. Bahkan ketika dia di kayu salib, saudara pikir apakah Yesua pakai celana? Tidak. Sama seperti Adam pertama, saat dia jatuh dalam dosa, dia telanjang. Begitu juga dengan Yesua, saat di kayu salib, tidak ada sehelai benang pun yang menutupi tubuhnya. Dia dilecehkan, dia dihina. Tetapi apakah nama Yesua itu hilang? Tidak, semakin meluas. Bahkan sampai kita juga percaya kepada Yesua. Kalau saudara datang ibadah hari Sabat kemarin, kita mendengar tentang satu materi masuk ke huruf apa? Huruf Dalet. Saat saya mendengarkan kemarin, saudara-saudara, berkenaan dengan direndahkan, karena Dalet itu kan dalut, ya, yang artinya miskin, ya. Jadi saya jadi ingat tentang sebuah tragedi kemanusiaan yang sedang terjadi sampai hari ini. Kalau saudara melihat di India, nah di India Bapak Ibu, itu kita tentu tahu ya, mereka memiliki kasta. Saya akan ajak sedikit untuk kita melihat tragedi kemanusiaan yang sedang terjadi sampai hari ini. Kalau kita lihat di India, itu ada satu kepercayaan
yang di situ menganut adanya kasta atau tingkat derajat kehidupan manusia. Kalau saudara lihat di caption ini, kasta yang paling tinggi adalah kasta Brahma. Nah, kasta Brahma itu di sini ya ada kata priest, itu berarti imam-imam, pendeta-pendeta. Itu kasta yang dianggap paling tinggi di sana. Kemudian turun lagi, yaitu kasta kesatria. Di situ tertulis warrior atau pejuang. Nah, orang-orang yang ada di posisi ini, mereka adalah kaum pejuang, seperti misalnya tentara dan sebagainya, polisi, itu pejuang. Nah, itu posisinya ada di situ. Kemudian dia turun lagi, yaitu kasta Waisya. Kasta Waisya ini adalah di situ tertulis merchant landowners, ya. Merchant itu pedagang, landowners itu pemilik tanah. Jadi sudah digariskan, Bapak Ibu. Kemudian kasta yang lebih rendah lagi yaitu kasta Sudra. Kasta Sudra itu adalah servant, pelayan, ya, hamba, pelayan, ya, seperti babu dan sebagainya ada di posisi itu. Tetapi tahukah saudara bahwa ada satu kasta yang ada di bawah Sudra? Bahkan di situ dikatakan untouchable, nggak bisa disentuh. Dan kasta ini yang dikenal dengan kasta Dalit. Maka kemarin waktu saya dengar pengajaran Jameson tentang kata Dalet, saya jadi ingat Dalit, karena Dalet itu kan miskin, ya. Jadi saya ingat kata Dalit, saudara-saudara. Nah, kasta Dalit ini adalah satu kasta yang saya katakan sampai hari ini terjadi suatu tragedi kemanusiaan yang hebat. Karena kasta Dalit atau orang-orang Dalit ini itu diperlakukan lebih rendah dari binatang. Kalau saudara lihat India dan China itu sekarang kan sedang unggul-unggulan. Bahkan kemarin sempat terjadi bersih tegang, akan terjadi peperangan. Ya. Tetapi Bapak Ibu, sekalipun teknologinya sudah tinggi, tapi orang-orang Dalit ini masih ada dalam penindasan yang sangat luar biasa. Nah, kalau saudara lihat di sini ada gambar ya sebelah kiri. Ini adalah kaum Dalit India, kaum yang haram untuk disentuh. Jadi mereka diperlakukan lebih rendah dari binatang. Bahkan bayangannya saja itu tidak boleh kena manusia lain. Sampai seperti itu, Bapak Ibu. Dan dia pun bekerja itu seperti ini, bongkar korong-korong, ya, bersihin korong-korong, dan mereka tidak diperbolehkan untuk menjadi orang kaya, sekalipun mereka memiliki pendidikan yang sangat tinggi. Makanya saya coba untuk memberikan sebuah perbandingan antara India dengan China. India dan China itu sudah sama-sama unggul. Bahkan India sendiri berani menantang China. Bahkan berani untuk berperang. Berarti kan dari tingkat intelijensi maupun teknologi itu sudah sangat tinggi. Tetapi faktanya Bapak Ibu, orang-orang Dalit ini masih belum ada yang membela. Padahal
Kalau kita lihat fenomena kemanusiaan yang ada di India, mereka itu jumlahnya sangat besar, ada 200-an juta. Tetapi anehnya dunia tetap tutup mata terhadap mereka. Mereka ditindas, direndahkan, lebih rendah dari binatang. Mereka bekerja seperti ini, Bapak Ibu. Menguras gorong-gorong, nguras WC, septic tank, dan sebagainya, itu pekerjaan mereka. Nah, kalau kita perhatikan dari kehidupan mereka ini, sangat kasihan sekali. Makanya saat saya kemarin mendengar kata dalut, saya jadi ingat, saya dulu pernah belajar tentang kata dalit, orang-orang dalit di India. Dan saya katakan ini sebuah tragedi. Dan anehnya juga yang namanya Komnas HAM tidak bisa bergerak di situ. Ada apa sebetulnya? Bahkan ada seorang, saudara-saudara, yang bernama B.R. Ambedkar. Itu dia hidup di tahun 1891 sampai 1956. Dia adalah seorang negarawan. Dan dia adalah seorang pembaharu sosial. Dan pemimpin kemerdekaan yang memimpin kebangkitan Buddhis di India. Dikenal juga sebagai pergerakan Buddhis Dalit. Dia menginspirasi jutaan orang India untuk beralih ke agama Buddha, untuk menghindari penindasan sistem kasta Hindu yang tidak dikenal dalam agama Buddha. Nah, B.R. Ambedkar ini juga dia mempromosikan tentang kemerdekaan. Bukan saja kemerdekaan negara, tetapi juga kemerdekaan manusia. Jadi saya mungkin bisa mengibaratkan ini seperti Abraham Lincoln-nya Amerika, saudara-saudara. Abraham Lincoln kan juga begitu ya. Dia disebut sebagai Bapak Pembebas kaum budak. Sama seperti ini. Ya. Dan kalau saudara lihat, orang-orang Dalit ini kasihan sekali, saudara-saudara. Kenapa? Karena kalau sampai dia bersentuhan dengan orang lain, maka orang itu harus melakukan ritual yang sangat rumit, penyucian diri, karena dia tersentuh orang Dalit. Padahal sesama manusia ya, saudara. Saya waktu mempelajari ini beberapa waktu yang lalu sempat miris hati saya. Kok manusia kok diperlakukan seperti itu? Bahkan dikatakan sesuatu yang lumrah jika ada seorang Dalit yang dipukuli bahkan di depan polisi, dan polisi itu pun tidak berani untuk menolong. Bahkan pada bulan Mei tahun 2017 ada seorang pejabat dari Uttar Pradesh yang mau datang, pejabat negara yang mau datang, saudara-saudara. Maka orang-orang Dalit itu disuruh mandi, dibagiin sabun, disuruh mandi agar tempatnya itu menjadi suci. Padahal mereka pun tidak bisa untuk bertemu dengan pejabat tersebut. Dan ini, berita ini itu bukan karang-karangan saya, ini ada berita resminya, saudara-saudara. Ya. Ini dari BBC News, ya. Dan berita ini layak dipercaya, Bapak Ibu. Bagaimana tragedi kemanusiaan yang sangat miris kalau kita mendengarnya.
Bahkan kita lihat pada tanggal 31 Mei tahun 2018, berarti kan belum lama bukan? Baru 2 tahun yang lalu. Ada seorang anak muda Dalit itu dipukuli sampai mati hanya karena dia membeli seekor kuda. Beli kuda loh, saudara-saudara. Loh apa salah duit ya duit dewe. Ya kan? Kok dipukuli sampai mati? Bahkan ada juga yang dibunuh karena dia makan di depan kasta yang lebih tinggi di atasnya. Ngeri ya Bapak Ibu? Jadi betul-betul ini tragedi kemanusiaan yang sangat luar biasa. Loh saya ngomong begini ada dasarnya, saudara lihat ini berita-beritanya, semua dari BBC semua. Dan itu layak dipercaya. Memperlakukan manusia, kalau dibilang budak saja, itu masih lumayan. Ini jauh lebih rendah dari binatang loh. Sekarang mungkin kita akan bertanya, kenapa sih kok orang-orang Dalit ini seolah-olah kayak diabaikan? Polisi juga tidak ada yang berani untuk memberikan pembelaan. Dia ditindas habis-habisan, seolah-olah dia itu bukan manusia. Saudara-saudara, kita harus tahu bahwa di India sana ada satu kepercayaan bahwa orang-orang Dalit, mereka kan percaya reinkarnasi, bukan? Nah, orang-orang Dalit itu dianggap adalah orang yang dulu sebelum dia hidup di masa sekarang, di kehidupan masa yang lalu, itu orang-orang yang jahat. Itu kepercayaan mereka. Sehingga ketika dia terlahir kembali di zaman sekarang, orang-orang ini layak ditindas habis-habisan. Ya itu kalau sudah menyangkut kepercayaan, ya repot Bapak Ibu. Bahkan kalau saudara lihat orang Dalit, ini satu peristiwa yang sempat terekam oleh media massa. Ada seorang pemuda yang ibunya meninggal, itu pun tidak boleh ditolong. Dia harus menguburkan ibunya sendiri dan membawanya sendiri. Boro-boro ada yang ngupacarani, nggak ada, saudara-saudara. Mereka bahkan untuk ngubur saja nggak boleh pinjam kendaraan, dia naik sepeda. Jadi jenazahnya itu ditidurkan di sepeda begini, dikubur sendiri, diperlakukan seperti binatang. Bahkan kita lihat hal yang berikutnya. Dia ini yang tadi saya ceritakan ini ya, ada seorang pemuda Dalit yang dibunuh karena dia makan di depan orang yang kastanya lebih tinggi. Saya waktu ngumpulin data ini, saya miris, saudara-saudara. Kok ada yang sampai seperti itu? Nggak sampai hati saya. Bahkan berulang kali ada, ya memang tidak semua orang yang kastanya lebih tinggi itu jahat, tidak. Ada orang-orang yang baik juga. Tetapi perjuangannya pun akan kandas, karena itu sudah menyangkut kepercayaan, menyangkut agama. Jadi kalau sudah diagamakan, itu memang bahaya, saudara-saudara. Kenapa sampai muncul gagasan yang dikenal dengan New Age Movement, gerakan zaman baru? Saudara ngerti nggak gerakan zaman baru? Pernah dengar? Sering ya, apalagi sekarang saya lagi ngomong nih, gerakan zaman baru yang dikenal dengan New Age Movement. Dan itu salah satu yang mempromosikannya itu adalah John Lennon, The Beatles, saudara. Yang dia katakan seandainya tidak ada negara, seandainya tidak ada agama, satu New World Order.
Ya, one world order. Gerakan zaman baru, sistem pemerintahan tunggal, dan sekarang ini sedang bergerak menuju ke sana. Yang nanti dikenal dalam dunia iman kita adalah datangnya anti-Hamasyah. Dan kita tentu tahu Bapak Ibu, kalau kita melihat dari penderitaan orang-orang Dalit ini, itu sangat mengerikan. 90% mereka sangat miskin, dan 95% mereka itu buta huruf. Kenapa kok sampai seperti itu? Karena kalau dia sekolah, dia tidak boleh duduk kumpul dengan orang yang umum. Dia harus duduk di paling pojok di belakang dan tidak boleh ditemani, supaya tidak bersentuhan. Saya jadi ingat waktu saya sekolah dulu. Saya dulu waktu sekolah senangnya duduknya paling belakang, saudara-saudara. Duduk paling belakang, ya. Kenapa? Karena bisa ngobrol. Saat guru sedang ngajar, saya makan nasi telur di belakang, gitu. Jadi kalau saya pikir ini luar biasa ya tragedi manusia ini. Ada satu data yang sempat saya lihat, yaitu ada seorang pemuda. Bahkan kalau saya lihat pemuda ini ganteng ya Bapak Ibu. Ganteng nggak? Ganteng itu. Namanya Rohit Vemula. Rohit Vemula ini, dia adalah seorang mahasiswa Hyderabad Central University dari kasta terendah yang dikenal dengan Dalit tadi. Rohit yang sedang mengejar gelar PhD di kampus yang terletak di India Selatan ini melakukan aksi bunuh diri. Kenapa? Karena dia sekalipun memiliki nilai yang cukup bagus dan berprestasi, pada waktu dia mencoba untuk mengambil gelar PhD, dia dipecat dari universitas. Ya. Jadi ada kebijakan kampus untuk memecat. Mungkin saudara akan bertanya, kan dari mana universitas itu tahu kalau Rohit Vemula itu adalah orang Dalit? Itu dikenal dari namanya, Bapak Ibu. Jadi ketika dia itu pintar mau naik lebih tinggi, ditindas, tidak boleh. Kamu harus tetap berada di bawah. Dan kehidupan mereka itu sangat menderita sekali. Ya, jadi sekalipun prestasinya baik, mereka tidak boleh bekerja di tempat yang sesuai dengan gelarnya. Mereka harus bekerja di tempat yang paling buruk. Nah, kalau saudara lihat ini jenis-jenis pekerjaan mereka. Cuman sayang agak kurang kelihatan ya ini ya, karena LCD-nya sudah lemah emisinya. Tapi nggak usah khawatir, minggu depan pasti sudah terang. Karena saya sudah beli, sedang dalam pengiriman. Ya. Jadi untuk minggu depan pasti akan lebih baik, Bapak Ibu. Kemudian kita lihat juga di salah satu koran, ya, The New Indian Express. Ini saya kumpulin data-datanya ya. Ada 4 perempuan Dalit yang diperkosa setiap hari, Bapak Ibu. Nah ini aneh juga ya, nyentuh nggak boleh, memperkosa kok nggak apa-apa. Piye, saudara-saudara? Ini gimana ini? Nyentuh nggak boleh, tapi kalau memperkosa nggak masalah. Dan kasus ini tidak pernah kebawa jalur hukum. Dianggap hilang begitu. Sangat luar biasa sekali. Coba kita lihat data yang berikutnya.
Ini yang disebut dengan kasta yang terbuang. Jadi orang-orang Dalit ini itu sudah cukup dikenal oleh dunia bahwa ini adalah orang yang terbelakang. Maka hidup mereka itu kucel-kucel, nggak ada yang cantik-cantik, itu nggak ada. Kemarin saya diceritain sama Bu Gadiono. Katanya Bu Gadiono tuh pernah ke India. Dan Bu Gadiono tuh ngomong katanya, wah di sana orangnya nggak ada yang cantik-cantik. Ya mungkin ketemunya orang-orang yang begini nih. Ya. Orang-orang Dalit, saudara-saudara. Nah, kalau seperti bintang film kan India cantik-cantik. Itu jelas bukan orang Dalit karena dia posisinya di atas. Ya. Nah, saudara lihat di situ ya, ada yang saya perbesar ini. Di situ saya bacakan ya, kasta yang terbuang. Ini saya ambil dari tirto.id. Dalit adalah kasta paling rendah di India yang bahkan tidak dimasukkan dalam 4 tingkatan sistem Varna atau yang digolongkan sebagai Varna kelima, Pancama. Tingkatan kasta Hindu di India dan profesi dari yang tertinggi Brahmana, Satria, Waisya, dan Sudra. Tadi sudah saya ceritakan sedikit. Kemudian kita lihat warga kasta Dalit sampai hari ini masih menghadapi yang pertama, diskriminasi pendidikan, pelayanan, kesehatan, hukum, dan pekerjaan. Mereka dianggap kalau sudah mau menyangkut ke pola itu, nggak bisa, disingkirkan. Kemudian, orang-orang Dalit itu juga dikucilkan. Pembunuhan di luar hukum, extrajudicial killing. Kemudian seringnya terjadi persekusi atau kekerasan komunal, sering dilecehkan, sering dihina. Maka tadi materi saya berkata, dihina, di situ ada mujizat. Kemudian ada segregasi sosial atau kesenjangan sosial. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kita lihat di caption berikutnya. Sekalipun ada undang-undang yang baik untuk mensetarakan kaum Dalit, jadi India ini undang-undangnya bagus, dia akan mensetarakan kaum Dalit, saudara. Tapi tetap saja pada realitanya tidak bisa. Karena kembali lagi ini menyangkut masalah agama dan tradisi yang sudah turun-temurun. Jauh lebih kuat dari peraturan manusia. Seperti ada kekuatan setan yang memakai manusia untuk menindas orang-orang yang sebetulnya sama di hadapan Tuhan. Dan di situ ada hukum yang melarang diskriminasi kepada kaum Dalit selaku kasta terendah dan terbuang, tetapi realitanya kerap berkata sebaliknya. Nah ini, mereka hidupnya luar biasa menderita. Kalau kita lihat, saudara-saudara, di India, sapi itu jauh lebih dihormati daripada orang-orang Dalit. Bahkan kotoran sapi saja dianggap membawa berkat. Nih, ini kotoran sapi ini. Kemudian air kencingnya itu ditampung hanya untuk obat corona katanya. Air kencingnya sapi. Kencing onta juga katanya. Ya, ada yang mau coba? Iya, itu. Kencing sapi itu katanya obat corona, saudara-saudara. Miris ya.
manusia diperlakukan lebih rendah dari binatang. Bahkan kalau saudara lihat, di India itu ada ambulan khusus sapi, saudara. Ini kan ada buktinya nih, gambarnya ada nih. Ini ada sapinya di sini, ini ada orang yang sedang mengobatkan sapinya. Ini ya. Ini ada mobile medical ambulance, tapi ini bukan ambulan untuk manusia, ambulan khusus sapi, saudara. Tetapi toh tetap orang-orang Dalit tidak tersentuh di situ. Mereka lebih menghargai sapi daripada manusia. Bahkan yang namanya orang Dalit itu suka dikalungin kayak semacam apa ya, tempat wadah gitu ya, supaya air liurnya itu kalau netes jatuhnya ke situ, tidak boleh sampai keluar. Ini sangat tragis sekali Bapak Ibu. Lalu kalau kita melihat kata India, baru-baru ini saudara ingat nggak ada peristiwa apa di India yang kita lihat sekarang sedang viral, yaitu adanya aliyah. Saudara tahu aliyah? Aliyah itu adalah kembalinya suku-suku Israel yang terhilang. Dan ternyata di India itu ada keturunan yang masih berbau suku dari Manasye, saudara. Jadi ketika diurut ternyata ada suku Manasye dan itu kembali ke Israel. Dan kenapa sih saya harus menyampaikan ini, Bapak Ibu? Mungkin kalau dalam dunia kekristenan akan berkata begini, apa kaitannya dengan kepercayaan kita? Oh ada. Siapa bilang tidak ada? Karena kalau kita melihat adanya kepulangan orang-orang Israel dari berbagai negara, itu tanda bahwa kedatangan Mesias sudah sangat dekat, Bapak Ibu. Saya kemarin coba melihat di YouTube tentang suku Manasye yang kembali dari India, itu jumlahnya sampai sekitar 700, hampir 1000-an, saudara, pada pulang. Mereka disambut di Bandara Ben Gurion. Kalau saudara yang ikut ke Israel kemarin, di Bandara Ben Gurion tuh ramenya luar biasa. Saya pikir saya mau ambil, saya mau tayangkan, cuman nanti takutnya kena copyright lagi ya. Jadi saya tunjukkan gambarnya saja. Kalau saudara mau nonton ya lihat saja di YouTube. Ini mereka sedang pada disambut di Ben Gurion. Ini ada bendera India, saudara. Saya lalu berpikir, apakah mungkin ada di antara orang Dalit yang ternyata adalah dari suku Manasye? Kira-kira bisa terjadi enggak? Sangat bisa sekali, Bapak Ibu. Manusia boleh saja melecehkan, tetapi ternyata Tuhan tidak seperti itu. Kita manusia itu di hadapan Tuhan itu sama. Tidak ada kedudukan yang lebih tinggi, tidak ada kedudukan yang lebih rendah. Di mata Tuhan, saudara dan saya itu sama. Tiap-tiap manusia punya karunia, talentanya sendiri-sendiri. Saya jadi terkesan ya, ketika melihat mereka disambut di Bandara Ben Gurion ini. Mereka pada bernyanyi-nyanyi ya, disambut luar biasa. Ini ketika mereka keluar dari imigrasi. Wah, luar biasa sekali ya. Mereka disambut. Saya lihat gini jadi saya ingat, oh saya pernah lewat di situ ya. Nah ini. Melihat penyambutan dan kebahagiaan mereka, saya jadi merenung
Betapa bahagianya kelak ketika kita mati juga ada penyambutan di Shamayim, Bapak Ibu. Bukan cuman Yesua sendiri yang menyambut, tetapi juga para malaikat yang akan menyambut kita. Jadi saya melihat kebahagiaan mereka, ya aduh, saya bilang Tuhan, aku bersyukur kelak ketika aku mati pun aku akan disambut seperti mereka. Saya bukan disambut oleh kepala negara, saya bukan disambut oleh manusia biasa, tetapi saya disambut oleh Sang Pencipta sendiri. Oleh karena itu tetap pertahankan iman saudara, agar supaya saat kita mati kita pun akan menerima sambutan yang luar biasa. Kalau kita lihat di dalam kitab Matius pasal 5 ayat yang ketiga, ayo kita buka kitab sucinya. Saudara, nanti kalau saya nggak buka kitab suci nanti ada yang kritik lagi, katanya khotbah kok nggak buka kitab suci. Kitab Matius atau Matius pasal 5 ayat yang ketiga dikatakan, berbahagialah orang yang miskin dalam roh, karena kerajaan Shamayim atau kerajaan sorga adalah milik mereka. Kalau saudara lihat di terjemahan LAI, cuman dikatakan berbahagialah orang yang miskin, hanya itu saja. Sehingga orang akan bingung, loh, apa yang dibahagiakan? Namanya orang miskin. Apakah miskin itu bahagia? Saya bilang tidak. Walaupun ada orang yang suka mempromosikan dengan berkata bahwa orang bisa kaya, tetapi dia tidak bisa memiliki kesehatan. Ya, saya bilang orang miskin lebih parah lagi. Kalau dia sakit, nggak ada uang, mati, saudara. Jadi kita lihat di sini bahwa orang yang berbahagia adalah orang yang miskin dalam roh. Artinya apa sih? Ya, orang yang miskin dalam roh itu artinya apa? Roh kita yang selalu ingin mendapatkan kekayaan. Betul nggak Bapak Ibu? Saudara masih bisa ikutin saya? Jadi kalau kita pingin supaya kita ditinggikan, ini metodenya Tuhan. Makanya tadi temanya adalah apa? Ketika kita direndahkan, di situ sebetulnya mujizat terjadi. Jadi metodenya Tuhan adalah kalau saudara merendah, maka Tuhan yang mengangkat. Siapa yang merendahkan diri, dia akan ditinggikan. Makanya Kefa atau Petrus itu kan sempat ribut dengan murid-murid yang lain. Lalu Yesua berkata apa? Yang kecil akan menjadi besar. Nah, yang kecil menjadi besar. Di dalam kitab Lukas pasal 9 ayat 48. Dan dia berkata kepada mereka, siapa saja yang menyambut anak kecil ini atas namaku, ia menyambut aku. Dan siapa saja yang menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Nah, ini kata-kata belakangnya. Sebab siapa yang terkecil di antara kamu sekalian, dia akan menjadi yang terbesar. Nah, inilah pertengkaran yang terjadi pada murid-murid Yesua, karena mereka ingin supaya nanti di Shamayim, di kerajaan surga, itu menjadi orang yang besar. Tetapi justru Yesua mengajarkan, kamu mau yang besar, kamu harus menjadi yang kecil. Coba kita lihat ayatnya ya, Lukas 9 ayat 46. Lukas 9 ayat 46. Dan timbullah perbantahan di antara mereka, siapa yang lebih besar dari antara mereka. Nah, ini kalau saya renungkan Bapak Ibu, orang ribut hanya masalah pingin punya kedudukan yang tinggi, itu sedang terjadi sampai hari ini, bahkan sampai dunia kiamat.
Karena orang merasa aku harus menjadi yang terbesar. Cuman sayangnya, metode dunia ini terbalik dengan metodenya Tuhan. Kalau saudara ingin hidupmu menjadi semakin tinggi, belajarlah untuk merendah. Karena dengan kita merendah, maka Tuhan yang meninggikan kita. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, dari apa yang saya sudah sampaikan ini, apa yang ada di benak kita, saya merenung, Bapak Ibu. Seringkali, bahkan hampir semua orang, ketika dia dihina atau direndahkan, dia akan melakukan pembalasan, bahkan lebih jahat. Padahal itu adalah kesempatan untuk kita menubuatkan sesuatu yang sangat besar untuk diri kita masing-masing. Jadi dengan kata lain, saat saudara berada di titik yang terendah, kebanyakan orang, apa sih yang terjadi? Orang akan mengeluh, orang akan bersungut-sungut, orang akan marah, tetapi sebenarnya itu adalah kesempatan saat saudara ada di posisi di mana mata Tuhan itu melihat kepada kita. Seharusnya kita menubuatkan hal-hal yang besar. Kira-kira sampai di sini saya bicara, saudara paham atau tidak? Jadi ayo, kalau kita dilecehkan, kita dihina orang, nggak usah balas, Bapak Ibu. Amin. Biarkan saja. Atau mungkin sebaliknya, kita yang menghina orang. Ayo. Ada di posisi yang mana? Jadi, saya menasihatkan kepada saudara sekalian. Ketika saudara sedang dilecehkan dan dihina orang, tutup mulut. Tarik nafas yang panjang, tahan sebentar dan hembuskan. Katakan, terima kasih Tuhan. Nubuatkan saja hal yang besar. Karena saat emosimu diaduk-aduk, disitulah alam supranatural saudara sedang terbuka lebar. Critical area yang menjadi penghambat antara alam sadar dan pikiran bawah sadar, itu sedang lengah. Cepat ucapkan hal-hal yang dahsyat, dan hal-hal yang dahsyat itu pasti terjadi. Coba kita buktikan ya, kalau ada orang suami istri yang bertengkar, mereka selalu ngomong apa? Ya udah, kita sudah gak cocok, kita cerai saja sudah. Daripada kita terus-terus ribut kayak begini, sudah kita selesai saja. Kan suka begitu bukan? Itu adalah ucapan yang langsung diklaim, diambil oleh alam semesta, tentu dari sisi yang buruk. Setan akan kejar terus sampai betul-betul ucapan cerai itu terjadi. Bukan cuma perceraian, orang bunuh diri juga begitu. Ketika dia mulai terlintas, hidup ini tidak adil, percuma saya hidup di dunia ini, sudahlah mati sajalah sudah. Ucapan itu pun diambil oleh setan. Dan setan berusaha untuk bikin masalah terus dalam hidup kita. Sampai akhirnya kita mengambil kesimpulan, sudah lebih baik kita mati saja. Apakah saudara pikir setelah mati itu selesai? Enak saja. Urusan dengan dunia memang betul selesai. Tapi urusan kehidupan di balik kematian, itu jauh lebih berbahaya. Karena di sana tidak ada kesempatan untuk memperbaiki diri. Tetapi selama kita hidup di dunia, saat kita punya kesempatan untuk memperbaiki diri, malah tidak mau. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, posisi saat ini, saya saat merenungkan ini ya, materi ini saya renungkan, oh Tuhan, ternyata posisi kita itu sebetulnya jauh lebih rendah dari orang dalit.
saudara-saudara. Kenapa? Fisik kita memang enggak seperti mereka, tetapi roh kita itu seperti mereka. Kita ditindas, kita dilecehkan oleh setan, dan kita tidak mampu bergerak apa-apa. Dosa menguasai kita lebih kotor dari pekerjaan orang-orang Dalit tadi. Saudara kerasa nggak bahwa kita dulu sebetulnya seperti mereka, tetapi secara alam supranatural. Seperti dalam kitab Gilyahna atau kitab Wahyu katakan, engkau miskin, buta, tuli, dan telanjang. Tetapi hanya anugerah dan kasih dari Bapa Yahweh saja. Dia sendiri yang turun ke dalam dunia ini. Dia membeli kita bukan dengan emas dan perak, tetapi dengan darah Yeshua HaMashiach. Jadi kalau begitu nilai kita senilai darah Yeshua HaMashiach. Saudara setuju gak ya kira-kira? Betapa dahsyatnya loh nilai kita sekarang, saudara-saudara. Dari orang yang hina, orang yang nggak berguna, yang ketika kita mati itu pasti masuk ke neraka. Tetapi oleh tangan kasih dari Yeshua HaMashiach, kita diangkat dari lumpur dosa. Coba saudara bayangkan betapa bahagianya orang-orang Dalit ini. Kalau saya juga renungkan, ternyata mereka ada yang masih dari suku Manasye. Mereka langsung mendapatkan paspor, langsung mendapatkan tempat tinggal. Mereka datang cuman hanya pakai koper saja, semua sudah disiapkan perumahan di Israel. Sama seperti kita kelak, Bapak Ibu. Ketika kita mati, kita nggak bawa apa-apa, yang kita bawa cuma iman kita kepada Bapa Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach. Tuhan sudah menyambut kita dengan berkata, aku sudah siapkan segala-galanya untuk engkau. Ya, boleh beri tepuk tangan, haleluya. Betapa bahagianya kita, Bapak Ibu. Semua sudah disiapkan. Kalau saudara baca di dalam kitab Yohanan pasal 14, kalau tidak salah di sana dikatakan bahwa Yeshua sedang membangun rumah untuk kita. Di dalam rumah Bapakku banyaklah tempat, katanya. Betapa bahagianya kita, Bapak Ibu yang terkasih. Jadi, peluang terobosan untuk menuju ke alam supranatural yang tanpa batas itu adalah saat emosi kita sedang diaduk-aduk karena kita dihina oleh orang. Kita belajar untuk kebal. Dihina ya sudah, kita dihina yang nggak keluar duit kok, betul nggak Bapak Ibu? Kita dihina, dilecehkan ya nggak keluar duit. Pakai saja senjata EGP, emang gue pikirin. Kalau mau balas dendamlah yang elegan. Yaitu dengan cara apa? Kesuksesanmu. Itulah bukti bahwa engkau bisa membuktikan kepada mereka yang menghina kita, bahwa kita jauh lebih unggul dari mereka. Nggak usah kita menggunakan pola-pola dunia. Mungkin hari ini ada di antara kita yang sedang terluka hatinya. Mungkin hari ini ada di antara saudara yang merasa, oh itu aku sedang dilecehkan orang. Saya katakan berteriaklah hanya kepada Bapa Yahweh. Dan saya jamin teriakanmu pasti sampai. Dan tangan Tuhan yang kuat dan perkasa yang penuh kasih, Dia akan angkat kita. Karena kalau Tuhan yang mengangkat, bahkan 1 juta manusia yang mau melorot ke bawah, nggak akan bisa, Bapak Ibu. Tangan Tuhan jauh lebih besar. Makanya
dari materi ini saya mengajarkan jangan sampai kita menjadi seorang yang pemarah. Amen. Tapi jadilah peramah. Pemarah dan peramah itu beda. Pemarah itu apa-apa sedikit ngamuk, apa-apa sedikit marah. Ada nggak di situ? Di dalam hidup kita kalau di rumah kayak gitu? Ada nggak kira-kira? Kalau ada, berubah. Mau berubah Bapak Ibu? Ingin rezekimu lancar? Berubah. Saudara pikir dengan ngamuk-ngamuk itu terus berkat itu mengalir? Tidak. Semakin terpuruk itu iya. Semakin miskin itu iya. Semakin hancur itu iya. Jadi biarkan roh kita terus naik Bapak Ibu. Maka kalau saya lihat tadi di pasal 9 ayat 46 dalam Lukas kan dikatakan, dan timbullah perbantahan di antara mereka, siapa yang lebih besar di antara mereka. Nah, dunia ini diperebutkan agar jadi yang terbesar, tapi mereka lupa bahwa untuk jadi yang terbesar harus merendah. Ini konsep dunia memang berbeda dengan konsepnya Tuhan, saudara-saudara. Nah, dari apa yang sudah saya sampaikan ini, saya memiliki beberapa poin yang cukup penting. Yang pertama adalah kita harus selalu mensyukuri, karena di dalam iman kita diajarkan untuk mengasihi sesama dan tidak ada tingkatan, semua sama di mata Tuhan. Amin. Makanya kalau saudara rumahnya kedatangan setan, bisa nggak saudara ngusir? Harus bisa. Ya, kemarin ada orang telepon saya teriak-teriak ketakutan karena anaknya diganggu kuntilanak. Saya bilang, usir sendiri dong. Aturannya kan sudah ada di materi video saya. Bagaimana Pak caranya lah? Kamu nonton nggak video saya? Coba dilihat itu. Cara mengusir setan kan ada. Ya Pak, nanti saya pelajari. Ya iyalah. Sampai akhirnya saya mendoakannya. Nah, nggak usah takut dengan kuasa setan. Karena sejak saudara percaya kepada Bapa Yahweh di dalam Yesua HaMasyiah, kekuatan setan itu ada di bawah kita. Dia yang dulu menindas kita, kita seperti orang dalit. Tapi sekarang dengan kita diangkat oleh darah Yesua, yang menindas kita sekarang posisinya ada di bawah kita. Amin. Kekuatan Bapa Yahweh itu maha besar dalam hidup kita. Haleluya. Kemudian yang kedua, jika kita mendapatkan hinaan, bersyukurlah. Karena orang tersebut yang menghina kita sebetulnya sedang membukakan alam roh kita, dan itulah saatnya kita menubuatkan hal-hal yang besar. Berapa banyak kadangkala kita tidak tahan ketika kita dihina. Ketika dihina, wah, saya bisa lebih jahat dari orang itu. Lah kalau begitu berarti yang jahat siapa? Ya kita, saudara. Kalau orang dihina, membalas menghina, wah itu di luaran itu ada. Tapi kalau dihina tetapi mendoakan dan mengasihi mereka, itu baru murid-muridnya Yesua. Karena guru kita kan begitu. Iya toh? Guru kita kan begitu. Yesua pada saat dia dihina, dicaci maki, kalau benar engkau putra Elohim, ayo turun, selamatkan dirimu dan selamatkan aku. Yesua bisa saja ngamuk di atas salib. Dia bisa saja perintahkan paku, paku, keluar kamu. Pakunya copot nggak? Pasti copot, saudara-saudara. Yesua juga bisa panggil seluruh bala tentara Syamayim. Malaikat turun. Itu ahli Taurat, orang-orang Farisi
jambak itu, jenggotnya sing panjang. Saya yakin malaikat akan turun, dia tunduk. Malaikat turun, uncit-uncit, buah-buah, dibanteng, diinjek-injek. Bisa nggak Yesua lakukan itu? Bisa. Tapi dia tidak mau lakukan itu. Makanya kita bilang apa? Yesua itu guru besar kita, Bapak Ibu. Mungkin orang bilang, emangnya Pak Lukas sudah bisa? Ya kita sama-sama belajar lah. Ya kan? Kita sama-sama belajar. Makanya saya katakan apa? Saya punya jurus ampuh, yaitu EGP. Emang gue pikirin, orang menghina kita apakah nggak capek? Capek sendiri, berhenti sendiri. Paling tahan-tahannya ya setahun 2 tahun lah. Masa menghina terus kan orang bilang, oh sakit jahat iki wong iki. Karena apa? Mulutnya kok kotor, saudara. Sama seperti cairan dalam botol. Kalau isinya racun keluarnya pasti racun. Tapi kalau botolnya itu isinya madu ya keluarnya madu, saudara. Paham nggak? Nah kan kita bisa tahu kalau orang itu sering menghina kita, berarti dalam diri orang tersebut madu atau racun? Racun, saudara. Itu yang kedua. Yang ketiga, siapapun yang menghina kita, sebetulnya dia sedang menghinakan dirinya sendiri. Dia sedang menggali kuburnya sendiri. Jangan sampai saudara pikir dengan kita menghina orang lain itu tidak ada balasan. Ada, saudara. Karena toh sekarang orang kan pinter-pinter, orang bisa menilai. Orang itu menghina terus isinya mulutnya nyinyir, orang kan langsung bisa menilai ini isinya racun nih tubuhnya. Dan yang berikutnya, orang bisa saja menghina kita, tapi kita harus selalu bersyukur karena sekali lagi kita memiliki nilai yang tinggi di hadapan Tuhan kita Yesua HaMasiah, karena kita senilai dengan derajat hidupnya Yesua sendiri. Tinggi loh posisi kita, Bapak Ibu. Makanya kita diberi nama mempelai. Sadar nggak mempelai itu? Ya. Yesua datang bukan untuk hambanya, bukan. Tapi dia datang untuk mempelainya. Makanya saya nggak setuju sebutan hamba Tuhan. Hamba Tuhan itu berarti kita itu hamba. Lah Yesua kan mengatakan, aku tidak lagi menyebut kamu sebagai hamba. Ucapan Yesua ini selesai. Jangan kita lalu ngomong hamba-hamba merasa apa? Merendahkan diri, itu sama saja melecehkan. Wong kita derajatnya sudah dinaikkan kok. Apa saudara pikir kalau kita menjadi mempelai itu pelayanan kita tidak lebih hebat dari hamba? Jauh lebih hebat, karena hamba itu bekerja karena uang. Tapi kalau mempelai bekerja karena apa? Kasih. Beda, saudara. Apakah hamba itu dapat warisan? Tidak. Yang dapat warisan itu adalah mempelai. Dan sekarang kita ini para mempelai HaMasiah sedang menunggu sang mempelai pria kita itu datang, Mesias yang ajaib dan hidup. Maka ketika zaman itu berakhir, sekarang kan zaman Roh Kudus, saudara. Begitu Roh Kudus kembali ke Samayim, kita akan diajaknya juga. Itulah yang dikenal dengan rapture, Bapak Ibu. Kita nggak ditinggalkan sendiri. Jadi rapture itu apa sih sebetulnya? Ya kembalinya Roh Kudus. Cuman karena kita percaya Bapa Yahweh di dalam Yesua HaMasiah, kita sudah dimeterai dalam meterai baptisan pembaharuan, kita sudah miliknya Dia. Jadi kalau Roh Kudus kembali, kita diajak sisan. Itulah rapture, saudara-saudara.
Dan yang berikutnya, bersyukurlah pula karena kita diberikan karunia kemampuan masing-masing yang berbeda-beda, sehingga keberagaman itu bisa saling melengkapi. Sama seperti di kehilat kita ini, saya lihat banyak orang yang punya talenta macam-macam. Yang suka dekorasi, dia dekorasi kalau pas ada perayaan, ya kan? Yang tukang masak, kalau ada perayaan mereka masak-masak. Itu kan karunianya hebat-hebat, saudara-saudara. Jadi tidak ada yang merasa lebih rendah dan tidak ada juga yang merasa lebih tinggi. Semua kita sama. Kita ini adalah orang-orang dalit di mata setan dulunya. Tapi sekarang mereka yang memperlakukan kita seperti dalit, dia sudah berada di bawah kaki kita. Kuasa yang ada di dalam diri kita jauh lebih besar. Dan itulah yang selalu kita perlu syukuri. Karena Tuhan kita itu begitu luar biasa dan ajaib. Ya. Dan kita sudah diangkatnya. Kalau saudara lihat di dalam kitab Yohanan pasal 3 ayat 16. Ya, setiap orang yang percaya, ya, karena begitu besar kasih Elohim atas dunia ini, sehingga ia mengkaruniakan putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Di situ dikatakan setiap orang. Tuhan itu membagikan keselamatan pada tiap-tiap individu kita. Cuman Tuhan kasih kebebasan untuk kita memilih. Apakah kita memilih keselamatan atau kita akan menolak keselamatan, atau kita pakai pola kepercayaan yang lain, kita ikut kepercayaan yang lain. Tuhan bilang silakan. Tapi saya beritahu, ketika engkau percaya kepada Yeshua HaMashiach, maka di dalam hidupmu ada kuasa kebangkitan. Karena Yeshua berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, dia akan hidup lagi walaupun dia sudah mati. Ada kuasa kebangkitan. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih, saat ini ayo kita belajar untuk semakin lebih dekat dan semakin mencintai Tuhan. Waktu kedatangan Yeshua, sang mempelai pria kita, sudah demikian dekat. Sukses besar untuk saudara. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Kita tunduk kepala dan kita akan berdoa. Kami mengucapkan terima kasih dan syukur kepadamu ya Bapa. Pada saat pagi hari ini, kami telah mendengarkan firman-Mu. Biarlah kekaguman kami akan Engkau semakin lebih dalam lagi. Karena kami tahu bahwa Engkau adalah Tuhan yang maha besar. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman ini di dalam hati kami. Sehingga kami akan selalu setia kepadamu sampai titik nafas yang penghabisan. Terima kasih ya Bapak Yahweh, di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami sudah berdoa. Amin. Haleluya. Kita akan dengar pengumuman. Shalom, berjumpa kembali dalam Aleph Tau Breaking News. Berikut saya sampaikan pengumuman minggu ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang sudah berpartisipasi dalam donasi ke pengungsian Merapi. Untuk bantuan tahap pertama sudah kami salurkan, dan kami masih membuka kesempatan bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin berpartisipasi dalam program bantuan bencana alam. Untuk info lebih lanjut dapat menghubungi Ibu Yolan atau Saudara Welly. Akan diadakan ibadah tutup tahun pada hari Rabu 30 Desember 2020
pukul 6 sore. Ibadah 31 Desember digabung hari Rabu. Bagi jemaat yang ingin bersaksi, diberikan kesempatan dengan durasi 5-7 menit dan mendaftar terlebih dahulu di kantor Kehilat paling lambat hari Minggu tanggal 27 Desember 2020. Ibadah pembuka tahun 2021 akan diadakan pada hari Jumat 1 Januari 2021 pukul 6 sore dan akan diisi talent show dari setiap divisi. Ibadah Sabat digabung hari Jumat. Telah tersedia kalender tahun 2021. Saudara dapat mengambilnya di dekat mading atau menghubungi asyar yang bertugas. Bagi jemaat live streaming yang ingin mendapatkan kalender, dapat menghubungi Ibu Sri dengan nomor berikut. Demikian pengumuman minggu ini. Sukses besar untuk saudara. Bapak Yahweh memberkati. Ya, itulah pengumumannya. Saya kasih sedikit tambahan ya. Pada tanggal 25 Desember nanti ya akan ada baptisan pembaharuan jam 4 sore. Sekali lagi, tanggal 25 Desember bagi saudara yang belum baptis pembaharuan meterai kepemilikan saudara, maka saya akan buka baptisan pembaharuan pada jam 4 sore. Kemudian untuk acara besok bagi saudara yang ikut sepedaan, rencana pergi ke Jembatan Jokowi. Ya. Jam berapa, Alin? Jam berapa? Halo, jam berapa? Jam 7 pagi, Bapak Ibu ya. Jam 7 pagi kita berangkat dari Pastori bersama-sama. Jadi sebelum jam 7 saudara mesti sudah kumpul. Tujuannya adalah ke Jembatan Jokowi. Saudara pengen tahu, lihat aja di YouTube Jembatan Jokowi, nanti kan ketahuan. Ya, itu di rumahnya Darwoto itu masih naik ada ke arah Gunung Merapi. Ya, baik Bapak Ibu, tidak ada pengumuman lain. Kita akan akhiri kebaktian kita. Saya mengundang jemaat Tuhan kita bangkit berdiri. Kita akan tutup dalam doa. Terima kasih Bapak Yahweh, selesai sudah ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Sebentar lagi anak-anak-Mu akan kembali pulang ke rumah mereka masing-masing. Kami mohon perlindungan dan tuntunan Tuhan sehingga mereka sampai di rumah dengan selamat. Pertemukan kembali pada jam-jam ibadah mendatang di dalam ikatan tali kasih-Mu. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa syukur yang kami naikkan kepadamu. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita angkat tangan kita, dan kita akan menerima berkat Kohanim. Haleluya. Yevarechecha Yahweh wa yismereka. Yair Yahweh panau eleka. Wihuneka. Amin. Ken yehi rotso. Yesa Yahweh panau eleka. Wa yashem lecha shalom. Amin. Ken yehi rotso. Baruk atabair ufaruk atabasadeh. Engkau akan diberkati di kota dan kau akan diberkati di ladang. Amin. Baruk peripik neka. Ufri atmat ka ufri fahem teka syekar ala peka wa esterot soneka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Amin. Baruk tan akhaumi syarteka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Amin. Baruk ata boboy kau faruk ata petseteha, dan kau akan diberkati pada waktu kau masuk dan kau akan diberkati pada waktu kau keluar. Amin.
Baruk ata Yahweh Eloheinu melek haolam. Besem Yesua Hamasya Beruah HaKodes Kile Olam Faid. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Shalom, selamat pulang Bapak Ibu Saudara semua. Bapak Yahweh terus memberkati. Segala pujian hanya untuk-Mu Tuhan, segala kehormatan juga punya-Mu Tuhan. Dari puncak tertinggi sampai lembah terlandai, semua karya kasih cinta-Mu, sujud menyembah Sang Maha Pencipta. Menjadi bahagia agar semua diberkatinya, sebab kita kesayangan